Kira-kira di daerah mana fokus abang sekarang berdakwah ini? Karena saya sudah berdakwah di Nias Selatan itu, Iya. dan saya pegang satu itu aja, biar sampai tuntas. Karena saya bukan hanya dakwah di mimbar, saya sudah membangun dana abadi umat. Saya keluarkan duit, mereka nyumbang, itu jadi modal mereka. Beberapa orang yang nganggur udah bekerja. Shalom. Sebelum lanjut melihat video saya, jangan lupa like, subscribe, dan share bagi teman-teman yang lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga memberkati kita semua. Shalom. Yahobu untuk Bapak Ibu yang dari Nias. Pagi hari ini atau hari ini saya membagikan informasi bahwasanya akhir-akhir ini saya melihat ada yang namanya mengislamkan ya beberapa orang Nias, bahkan banyak ya, satu kampung saya lihat di percakapan di video itu. Jadi pesan penting untuk para hamba Tuhan, para pendeta atau pimpinan rohani yang berada di Kepulauan Nias, bagaimana tanggapan kita dan bagaimana kebijakan kita. Saya selaku hamba Tuhan yang masih diproses, masih kuliah di salah satu STT di Malang, ya sedih lihat aktivitas orang-orang atau saudara-saudara kita yang beragama Muslim melakukan tindakan seperti ini. Jadi marilah sama-sama kita melihat videonya dan bagaimana tanggapan dan kebijakan Bapak Ibu saudari setelah melihat video ini. Inilah videonya. Kira-kira di daerah mana fokus abang sekarang berdakwah ini? Karena saya sudah berdakwah di Nias Selatan itu, Iya. dan saya pegang satu itu aja, biar sampai tuntas. Karena saya bukan hanya dakwah di mimbar, saya sudah membangun dana abadi umat. Saya keluarkan duit, mereka nyumbang, itu jadi modal mereka. Beberapa orang yang nganggur udah bekerja sekarang. Masya Allah. Kemudian mau dilanjutkan dengan ternak ayam bertelur, itu biar satu pulau itu terpenuhi kebutuhannya dari mereka, dan mereka yang nganggur-nganggur itu jadi bekerja. Kemudian ada lagi yang lebih seru, nikah massal. Allah. Gara-gara adat mereka tidak nikah-nikah hadin sampai umur 40 tahun. Iya. Ya saya terenyuh itu, bagaimana generasi mereka selanjutnya. Terus saya dekati pengetua adatnya, setuju. Ini nanti insya Allah bisa diadakan nikah massal dengan syarat hukum Islam. Tapi bagi yang punya duit mau pakai adat silakan. Itu nanti seru, Ustaz. Baik, Anda Batipi rahimakumullah, luar biasa perjuangan beliau di masyarakat. Setelah pensiun dari pejabat di Kementerian Luar Negeri menjadi diplomat, sekarang fokus dalam dunia dakwah, apalagi beliau memilih satu tempat, Nias Selatan, yang kita tahu kan Nias ini kan minoritas Muslim. Yeah. Sudah barang tentu tantangannya sangat berat, apalagi abang berdakwah di pedalaman, di pelosok, di pulau-pulau kecil begitu. Ini sebenarnya apakah abang tidak terkejut? Artinya abang selama ini kan biasa berada di kota-kota besar di negara-negara di luar negeri, tiba-tiba masuk ke pelosok yang terpencil gitu ya, di sana tidur sama nyamuk, ya, makannya ala kadarnya, tempat tinggalnya juga ala kadarnya, abang biasa dijamu mewah oleh negara gitu. Bagaimana abang ini bisa seperti itu? Inilah Ustaz, dunia dakwah ini yang tidak dipahami orang banyak, hanya dirasakan kita yang berdakwah ini. Subhanallah. Saya itu udah mencintai dakwah itu karena dari kecil udah itu pekerjaan saya. Dan saya umur 16 tahun sudah pernah dakwah ke pedalaman. Karu itu dulu daerah pedalaman yang mau menuju kampung yang saya dakwah pertama, si Berteng namanya, nggak ada kendaraan Ustaz. Mau lewat sungai pun nggak ada jembatannya, lewat sungai. Iya. Nah, kalau bahkan maaf ya, kita tidur di rumah di bawahnya kandang babi. Masya Itu dulu. Karena dari kecil saya udah ngalami itu. Sekarang pun kalau mengalami suasana itu nggak ada masalah sama saya. Dan saya selama di Departemen Luar Negeri terakhir itu saya memilih tempat di daerah yang rawan dan berbahaya. Tapi faktanya Allah penyayang, tidak rawan dan tidak bahaya. Nah ini pun orang kan menyangka itu pulau-pulau kecil bahaya tsunami.
kemudian naik kapal pesawat kecil nanti bisa jatuh. Iya. Kemudian ada lagi sekarang virus ini. Iya. Istri saya pun bilang, kok berani bang sendiri? Iya. Ada Allah, saya bilang. Masya Allah. Teman-teman bilang, ya kenapa sendiri? Ya bisanya sendiri, saya bilang nggak apa-apa. Tapi saya bukan menderita Ustadz di sana. Saya kayak turis. Saya makan lobster. Masya Iya Allah. kan? Saya di Ya, jadi saya rasa tindakan seperti ini perlunya kita tanggapi positif, ya, karena memang keadaan saudari kita yang di Nias pun ya memang kekurangan. Namun jangan hanya gara-gara tindakan seperti ini ya, tindakan mereka itu ya seakan-akan masuk dalam golongan mengislamkan penduduk atau masyarakat Nias. Artinya ya, kebijakan kita, para pimpinan rohani maupun para pendeta-pendeta ataupun para pemerintah yang terkhususnya di Nias, ya marilah kita tingkatkan bagaimana caranya supaya masyarakat kita tidak terjerumus atau tidak berpindah agama. Karena kalau kita lihat sejarahnya, masyarakat yang berada di Pulau Nias itu mayoritas ya beragama Kristen. Jadi saya ingin dan saya rindu ya jangan sampai hilanglah agama Kristen di Kepulauan Nias, terkhususnya untuk Bapak Ibu saudari keluarganya yang ada di Nias. Ya, jangan sampai pindah agama oleh karena ya seperti yang di video ini, karena kekurangan lapangan kerja, ya bekerja dikasih upah yang hanya alasan masuk Islam, ya jangan sampai. Jadi Bapak Ibu ya, kita pikir-pikir untuk juga Bapak Ibu yang mungkin sudah masuk Islam ya, tolong pikirkan kembali. Jangan hanya kenikmatan sesaat ya, Anda mau atau Anda rela meninggalkan Tuhan Anda. Jadi begitu yang ingin saya sampaikan dan saya bagikan informasi. Semoga masyarakat Indonesia, terkhususnya para pimpinan rohani dan pemerintah, boleh bersama-sama kita menanggapi dan kita jadikan kehidupan kita sebagai garam dan terang bagi lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Shalom.